Sutra teratai yang menakjubkan, bab 7, perumpamaan kota gaib. Xun Fa Xiang, Sutra teratai, episode 1052. Mematuhi instruksi Buddha dan memperoleh pencerahan akan kendaraan besar. Para pangeran menerima dan mematuhi instruksi Buddha, mengikuti orang-orang untuk melatih diri demi mencapai buah pencerahan dari kendaraan kecil. Mereka memperoleh pencerahan akan ajaran dan prinsip mendasar daripada kendaraan besar. Segala pintu ajaran adalah disesuaikan dengan kapasitas. Mengikuti prinsip ini lalu mengubah pengajaran ke ajaran bodhisattva, membicarakan prinsip realitas sejati daripada kendaraan tunggal. Kita harusnya menghubungkan dengan naskah sutra sebelumnya. Harus tetap ingat secara mendalam. Sebelumnya membicarakan tentang 16 pangeran dengan perasaan paling tulus. Semua berkumpul dengan satu pikiran yang sama. Dengan ketulusan memohon pada Sang Buddha memutar roda Dharma, membabarkan ajaran kendaraan besar. 16 pangeran menjadi monastik. Anak-anak yang polos menjadi monastik. Pikiran yang murni dan tak ternoda, polos, sepenuh hati memohon Dharma. Berhubung sudah di persamuhan dan jalinan jodoh telah matang, para Raja Brahma tiba dan semua orang telah tiba, yaitu Raja Pemutar Roda dan 80 triliun orang juga telah tiba. Para pangeran menjadi monastik adalah sebuah jalinan jodoh. Jalinan jodoh yang besar dan agung. Mereka juga memiliki kepolosan hati, seperti anak kecil, murni dan tidak ternoda. Dengan sungguh-sungguh mencari Dharma. Hanya mengetahui bahwa persamuhan ini sangat agung. Dharma, suasana memohon Dharma. Suasana khidmat sangat terasa kuat. Kondisi ini seharusnya sangatlah indah. Langit, bumi, orang, tataran hati yang diliputi kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Ini sesungguhnya. Kapan suasana hati kita bisa seperti ini, menyatu dengan persamuhan? Para pangeran menerima dan mematuhi perintah Sang Buddha. Sejak menjadi monastik, mereka dengan hati yang tulus menerima pengajaran, melatih diri di dalam kerumunan orang banyak, sama seperti orang banyak. Jadi ini disebut menerima dan mematuhi perintah Sang Buddha. Tidak ada keistimewaan. Tidak ada keistimewaan karena mereka adalah pangeran Srama Nera. Kehidupan istimewa. Tidak melatih diri sama seperti orang banyak. Bekerja bersama, hidup bersama seperti orang banyak. Pencerahan dari kendaraan kecil dilatih seperti ini. Kehidupan sama, melatih diri, mendengarkan Dharma juga sama setara. Setara. Jadi di sini ada yang memperoleh pencerahan tentang ajaran dan prinsip daripada kendaraan besar. Tentu saja ini ada di dalam kerumunan orang banyak dan benar-benar telah memperoleh pencerahan. Meskipun masih ada banyak orang, Dharma masih belum dipahami secara menyeluruh. Akan tetapi Sramanera telah memahami, sehingga dia memperoleh pencerahan tentang ajaran dan prinsip mendasar daripada kendaraan besar. Sebenarnya ketika Buddha membabarkan Dharma, tidak membeda-bedakan ajaran kendaraan besar atau ajaran kendaraan kecil. Hanya saja kita yang berkapasitas kecil. Buddha membabarkan Dhamma sesuai dengan kapasitas. Ajaran yang sama, hanya saja kapasitas yang berbeda. Orang yang berkapasitas besar, pencerahan akan Dharma yang dia peroleh dengan sendirinya merupakan Dharma agung. Ibarat pohon besar, bila air hujan turun, air yang diserap pohon besar juga dalam jumlah banyak. Jika tanaman kecil, air yang diserap juga sedikit. Sama-sama adalah air, namun penerimaannya berbeda. Buddha membabarkan Dharma bagaikan awan dan air.
Kita di dalam bab perumpamaan tanaman obat, bukankah sangat banyak perumpamaan? Meskipun 16 Ramanera berada di kerumunan orang banyak, Buddha membabarkan Dharma sesuai dengan kapasitas mereka. Namun dengan kapasitas Ramanera, Dharma yang sama, mereka memperoleh pencerahan akan ajaran dan prinsip mendasar daripada kendaraan besar. Maka segala pintu ajaran adalah disesuaikan dengan kapasitas. Buddha membabarkan Dharma. Dharma yang dibabarkan disesuaikan dengan kapasitas. Dharma yang sama diterima oleh kapasitas yang berbeda. Maka mengikuti prinsip ini lalu mengubah pengajaran ke ajaran Bodhisattva. Melihat kapasitas setiap orang. Jika telah setara, maka boleh mengubah dan mengajarkan sesuai kapasitas. Di masa lalu, semua orang melatih diri sedemikian. Walaupun sangat bagus, Sravaka mendengar Dharma dapat memahami banyak penderitaan di dunia. Sravaka dapat memahami asal dari penderitaan. Berbagai jenis sebab dan kondisi terakumulasi, maka menimbulkan penderitaan. Prinsip kebenaran ini telah diketahui. Mulai bertekad ingin menghapus sumber penderitaan. Juga bersungguh-sungguh melatih diri. Melatih diri hanya demi satu hal. Perlu bagaimana menghapus sumber penderitaan. Prinsip kebenaran yang sama setelah didengar oleh praktisi dari kendaraan besar, namun kehidupan para makhluk penuh dengan penderitaan. Penderitaan ini terakumulasi dari batin para makhluk yang tidak selaras. Para makhluk mengalami penderitaan satu sama lain. Para makhluk menderita siksaan satu sama lain. Para makhluk merasakan cinta, benci, asmara, dan dendam satu sama lain. Demikian ikatannya. Mereka menjadi terjerat dari kehidupan ke kehidupan. Sungguh penderitaan yang tak tertahankan. Seharusnya saya memahami ini. Saya seharusnya membantu orang lain untuk memahami kebenaran ini. Sama-sama 4 kebenaran mulia. Akar kapasitas kecil demi diri sendiri untuk memutuskan samsara. Akar kapasitas besar menghayati penderitaan para makhluk, sehingga memberi manfaat bagi diri sendiri. Setelah memahaminya, segera memberi manfaat bagi orang lain. Ini adalah Dharma yang sama. Namun perbedaannya adalah sesuai dengan akar kapasitas. Yang memiliki akar kapasitas besar menerima Dharma kecil, sama juga dengan Dharma Bodhisattva. Jadi Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha dulu, semua orang menerimanya dengan baik. Para Sravaka, Pratyeka Buddha, Buddha memuji Pratyeka Buddha bahwa mendengar satu hal dan dapat menyadari 10. Mengetahui bahwa dunia penuh ketidakkekalan. Ini berasal dari sebersit niat, sebersit pikiran yang bodoh, mengkondisikan Dharma 12 nidana. Demikian siklusnya. Dunia ini adalah ketidakkekalan. Demikian terus berputar. Prinsip kebenaran ini beliau memahami dengan jelas, namun masih sama. Meskipun memahami Dhamma lebih mendalam, lebih dalam daripada para Sravaka, mereka dari cuaca dan kondisi batin, mereka dapat memahaminya. Namun tidak membangkitkan pikiran bahwa saya menderita, orang-orang juga menderita. Saya perlu memutuskan penderitaan. Untuk memperoleh kondisi yang hening dan tenang, seharusnya setiap orang juga harus melenyapkan penderitaan ini. Memahami prinsip kebenaran ini dengan jelas, setiap orang dapat memperoleh pembebasan. Untuk mencapai kondisi batin yang hening dan tenang, bukan hanya saya sendiri saja, hendaknya setiap orang juga. Mereka kekurangan niat pikiran ini, sehingga mereka disebut Pratyeka Buddha. Mereka mengerti prinsip kebenaran, namun tidak bersedia berpartisipasi untuk bersumbangsi. Bodhisattva berbeda. Dengan Dharma yang sama, Bodhisattva merasa bahwa harus lebih tinggi setingkat. Cakrawala pandangan mereka lebih jelas. Hidup ini adalah tidak kekal.
5 agregat atau pancaskanda, semuanya adalah kosong atau sunya. Dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan, dharma yang dalam, halus, dan menakjubkan. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Setiap orang bisa menjadi Buddha. Karena setiap orang bisa menjadi Buddha, saya juga bisa menjadi Buddha. Semua orang bisa menjadi Buddha. Tetapi hanya satu niat pikiran kegelapan batin dan menyimpang. Saya harus segera memasuki kerumunan orang banyak. Bersama-sama semua orang dalam melatih diri. Bersama-sama membimbing orang-orang yang menderita ini. Melakukan penyadaran melalui kerjasama ini. Rela bersumbangsi dalam berdana, bersumbangsi dalam berkata baik, melakukan perbuatan baik, bersedia menjalani kehidupan yang sama seperti semua orang di tengah orang banyak. Juga dapat menggunakan berbagai cara untuk membimbing dan menyelamatkan dunia alam manusia. Inilah Bodhisattva yang mengikuti prinsip ini lalu mengubah pengajaran ke ajaran Bodhisattva. Mengikuti prinsip kebenaran ini dan bersedia memasuki kerumunan orang banyak untuk digulirkan dengan saling mengajari. Juga sama dapat membicarakan prinsip realitas sejati daripada kendaraan tunggal. Setelah menghayati prinsip kebenaran ini, mengerti seberapa banyak, saya akan segera berbagi dengan semua orang. Orang yang mendengar dharma, orang yang membabarkan dharma, orang yang menyebarkan dharma, semua orang dapat melakukannya. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati, mempraktikkan dalam tindakan nyata untuk bersumbangsi, memberi manfaat bagi semua makhluk. Waktu terus berlalu seperti ini. Saya hanya menerima manfaat bagi diri saya sendiri. Dengan cara yang sama, waktu juga berlalu seperti ini. Saya secara bersamaan memberi manfaat pada orang lain. Dengan cara yang sama, waktunya tidak akan relatif singkat. Jika kita hanya melatih diri kita sendiri, waktu juga tidak akan bertambah panjang. Dengan waktu yang sama, saya bisa melatih diri sendiri. Pada saat bersamaan, saya juga dapat memberi manfaat pada orang lain. Seperti bodhisattva dunia, kita sering mendengar dan melihat mereka menghayati bersumbangsi, melihat mereka bersuka cita. Kita juga bisa bersuka cita. Kita harus ingat bahwa begitu banyak kisah yang bukan cerita. Itu adalah hal yang nyata di kehidupan dunia. Di tahun 2013, di antara bulan 8 dan bulan 9, terus-menerus terjadi bencana besar di Filipina. Bulan 9 di Zamboanga. Terjadi petaka bagi manusia akibat kerusuhan besar. Hati manusia yang tidak selaras ini, konflik akibat ulah manusia membakar habis seluruh kota. Yang menjadi korban ada sekitar 10.000 sampai 20.000 keluarga. Ini sangat besar. Petaka akibat ulah manusia, dari kota kecil sampai ke pusat kota. Tentara pemberontak dan polisi saling bentrok. Setiap hari terdengar suara dentuman peluru, mengakibatkan 10 sampai 20.000 keluarga kehilangan tempat tinggal. Ini berlangsung selama 1 bulan lebih. Gelombang ini belum berakhir. Sama juga di Filipina. Di Pulau Bohok itu, satu gempa bumi, bangunan yang semula sudah lusuh, juga banyak gereja yang bersejarah. 300 hingga 400 tahun, gereja yang sudah ratusan tahun langsung rubuh. Ini terjadi pada bulan 10. Setelah itu di bulan 11, terjadi lagi Topan Haiyan. Provinsi Leyte, kota Tacloban, Ormoc juga masih banyak kota. Keseluruhannya benar-benar seperti ini. Bagaikan binatang buas yang merobek seluruh kertas, atau bagaikan sebuah benda yang utuh dihancurkan sedemikian rupa. Begitu tragis. Ini di tahun 2013.
bencana besar yang terus-menerus terjadi di Filipina. Relawan Seci sangat aktif dalam bantuan 3 bencana besar ini. Tuan Yang Wei Shun dari Zamboanga, mereka juga mengajak para relawan membantu korban kebakaran rumah yang telah mengungsi. Mereka siang hari masih harus menderita dari serangan peperangan. Jadi bagaimana agar bisa memberi bantuan kepada para korban bencana? Waktu itu tidak ada yang berani membuka toko. Ada juga yang menjual makanan. Mereka menyediakan buat Seci. Relawan Seci juga berkumpul. Ada yang menyediakan makanan, ada yang bagian membungkus, ada yang bagian menyortir. Demi menghindari tembakan dari peperangan di luar, makanan tersebut diantar pada malam hari kepada para korban yang tidak ada makanan, agar dapat membantu dalam kesulitan kehidupan mereka. Kita tak henti bersumbangsi lebih dari 1 bulan. Jika relawan setempat bukan bodhisatwa, mereka mana bisa bekerja seperti ini? Mereka semua berada di lahan ini. Hati manusia tidak selaras dan mengalami bencana seperti ini. Orang yang nyaman dan selamat harus segera turun ke masyarakat yang kena bencana ini dan bersumbangsi. Inilah Zamboanga. Bagaimana dengan Pulau Bohol? Di sana tidak ada insan Seci. Harus bagaimana? Didatangkan dari Manila. Mereka sangat cepat, bergegas, menanti jalan bisa dilewati. Menunggu kapan pesawat akan bisa terbang. Setelah pesawat bisa terbang dan jalan dapat dilewati, mereka bergegas pergi menyurvei keadaan. Melihat banyak puing-puing, banyak rumah yang roboh. Gereja yang tadi dibahas, di pulau itu ada banyak gereja, juga mengalami kerusakan yang parah. Setelah memahami keadaan di tempat bencana terjadi, mereka ada yang kembali ke Taiwan, membawa berita keadaan di sana, membawa foto, video, dan lain sebagainya. Dibawa pulang untuk diperlihatkan kepada saya. Benar-benar penderitaan. Harus bagaimana? Apabila kita bisa, juga dapat membantu mereka. Ada waktu, jalan sudah aman, kita dapat pergi memahami kehidupan mereka. Bagaimana cara membagikan? Membagikan ke masyarakat setempat. Lalu melihat apa yang masih dibutuhkan. Keluarga yang mengalami kesulitan, bagaimana cara kita membantu mereka membangun rumah mereka? Bagaimana cara kita memberi mereka tempat tinggal yang nyaman? Bagaimana cara membantu mereka kembali ke kehidupan sehari-hari? Kalian harus menunggu sampai jalan dapat dilewati dengan aman. Meluangkan waktu untuk menyurvei lagi. Setelahnya kemudian kembali lalu akan segera dilakukan. Sesudah menyurvei keadaan, mereka memberikan hasil dengan menggunakan pesan teks. Lalu berpikir seandainya demikian. Sudah dapat mempersiapkan pembagian, lalu dilakukan pembagian. Mengetahui ada berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk membangun kembali rumah mereka. Tetapi setelah itu, 1 bulan setelahnya, bulan November, terjadilah Topan Haiyan. Maka mereka mengerahkan kekuatan mereka untuk berpartisipasi secara menyeluruh di Tacloban dan Ormoc Bay. Bagaimana dengan Pulau Bohol? Bencana yang terjadi di sana juga perlu segera. Anak-anak harus bersekolah. Bangunan sekolah pun telah roboh. Kita demikian memikirkannya. Pada saat itu di Zamboanga banyak bangunan terbakar. Kita juga berpikiran sama, sekolah harus segera dibangun kembali. Maka kita di Taiwan dengan segera sejak pertengahan bulan Agustus mulai memproduksi ruangan kelas pre-manufaktur. Akan tetapi api masih berkobar di tempat tersebut. Meskipun ruangan kelas pre-manufaktur dan juga material telah siap, semua sudah dipersiapkan, akan tetapi masih belum dapat dikirim ke Zamboanga. Oleh karenanya sebersit pemikiran ini. Meskipun Pulau Bohol memerlukan sekolah, kalian bertanggung jawab untuk membawa mereka ke Pulau Bohol. Maka harus segera membicarakan dengan mereka. Bangunan sekolah
apakah boleh menggunakan kelas prefabrikasi untuk kalian pakai? Warga pribumi sangat bersukacita. Mereka sangat fokus dalam melakukan sesuatu. Tanah harus segera dibersihkan. Sebelum ruang kelas tiba, harus membuat lantai terlebih dahulu. Guru berkata kepada mereka, dengan pengalaman dari Thailand, membuat lantai bambu dengan menggunakan bambu dan tanah liat. Lantai semacam ini tidak bisa rusak. Pada saat kelas premanufaktur dipindahkan ke lokasi tersebut, dengan sendirinya lantai ini dapat didaur ulang dengan program Cash for Work. Masyarakat di sana setelah gempa terjadi di Tacloban, kita juga menjalankan Cash for Work. Di Pulau Bohol juga sama. Dengan program Cash for Work, ruang kelas prefabrikasi ini harus dikirim dengan menggunakan kapal. Perlu dikirim. Kalian harus dengan segera memobilisasi warga setempat, juga dengan program Cash for Work. Dengan segera meminta mereka untuk memotong lembaran bambu. Segera meminta mereka untuk membuat lantai. Lantai telah selesai. Begitu kelas prefabrikasi tiba, dapat segera dirakit. Dengan penuh perhatian dan teliti mengajar mereka, menjelaskan tentang semangat Seci. Semua penduduk dan keluarga Pulau Bohol. Para relawan terus menjelaskan semangat Seci, membawa kaset video dan lain-lain. Malam hari bersama dengan mereka seperti lagi membuka kelas dan berbagi dengan mereka. Siang hari mengarahkan mereka bagaimana cara membuatnya. Hati semua orang yang bekerja sampai mengatakan, kami tidak perlu dibayar untuk bekerja Cash for Work. Kalian memberi begitu banyak hal kepada kami. Anak-anak kami dapat belajar, kami akan berusaha, bekerja lebih keras. Kami tidak perlu dibayar untuk bekerja. Kami hanya melakukannya, itu sudah benar. Pulau Bohol tidak ada kesempatan untuk berbagi dengan semua orang. Meskipun wilayahnya kecil, tetap sebuah pulau. Oleh sebab itu, di tempat itu sering seolah-olah seperti melatih mereka. Pulau Bohol ini sangat alami, seperti relawan Seci. Sekarang ruang kelas mereka telah ditutup dengan sangat rapi. Bahkan tanahnya tidak terbuang sama sekali. Ajari mereka menanam sayur, ajari mereka mencari nafkah, dan lain-lain. Semua proses ini sangat menyentuh orang. Insan Seci masuk di antara orang banyak. Benar-benar membawa dharma untuk orang banyak. Di saat mereka mengalami bencana, insan Seci menyebarkan dharma kepada mereka untuk menenangkan hati mereka, membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari, mengajari mereka cara menanam sayur, mengajari mereka cara membangun rumah, dan lain-lain. Ini semua dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kita dapat mendengar dan terlibat melakukannya. Cinta yang diberikan, menerima ucapan syukur dari lubuk hati orang yang menerimanya. Interaksi rasa cinta dan syukur itu dan metode demikian dalam menyelamatkan orang benar-benar sangat menghangatkan. Karena di Filipina pada tahun 2013 berturut-turut dari September, Oktober, dan November, bencana besar yang tidak terduga semacam ini, insan Seci terus bersumbangsi dan bersumbangsi. Tahun 2014, Presiden Filipina mengundang. Walaupun orang yang bersumbangsi tidak menemui presiden, namun hanya perwakilan yang boleh masuk ke istana presiden. Tetapi mereka tidak terlibat. Namun mereka menerima panggilan presiden. Presiden meminta mereka mengirim perwakilan, supaya ada orang yang pergi menerimanya. Orang-orang ini yang melakukannya, bersumbangsi dengan sangat bersusah payah. Orang yang bersumbangsi, mereka juga sangat bergembira. Kita juga sudah sangat pantas. Kita sudah membuat orang di sini semuanya menjadi sangat patuh. Kita sangat sepadan. Mereka sangat gembira, tidak terpikirkan, benar-benar tidak terpikirkan. Kita berbuat demikian, mengapa presiden bukannya memanggil kita untuk menemuinya? Tidak, mereka tidak perhitungan. Mereka sudah bersatu dengan masyarakat di sana.
Selama mereka ada di pulau itu, tidak ada yang tidak mengenal mereka. Tidak ada orang yang tidak menghormati dan berterima kasih kepada mereka. Inilah sumbangsih. Menjalin ikatan dengan semua makhluk, menciptakan berkah dari kerumunan orang banyak. Dengan perasaan seperti ini, pergi menemui presiden untuk menerima penghargaan. Dua macam perasaan ini. Menurut Anda, mana perasaan yang paling bahagia? Perasaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang di kerumunan banyak orang ini, menurut saya, adalah yang paling menggembirakan. Terpikirkan mereka demikian melakukan. Saya merasakan sangat bersuka cita. Singkat kata, ini adalah dharma sejati dari kendaraan tunggal. Ini adalah jalan bodhisattva. Bodhisattva menerima ajaran dari prinsip yang ada di kendaraan besar. Walaupun menerima dan menegakkan di tengah masyarakat dalam buah kecil, akan tetapi hatinya bagaikan telah menerima apa yang diajarkan Buddha. Hati Buddha sudah langsung masuk ke dalam hatinya, dan mereka bersedia untuk langsung terjun ke masyarakat. Artinya, Dharma tidak membedakan kendaraan besar ataupun kecil. Akan tetapi kapasitas manusia yang berbeda. Maka saat ini kita sepenuh hati menghayatinya. Buddha Dharma adalah demikian. Kita harus bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, setelah kami sekalian mendengarnya, semua akan sama-sama mempelajari dan mempraktikannya Bhagawan. Kami sekalian bertekad untuk memperoleh pengetahuan dan pandangan Tathagata. Kami memikirkannya dalam batin yang terdalam. Buddha sendiri dapat memberikan kesaksian. Pada ketika itu, kumpulan orang yang dipimpin oleh Raja Pemutar Roda berjumlah 80 triliun orang setelah menyaksikan 16 pangeran menjadi monastik, juga meminta untuk menjadi monastik. Raja mendengarkan dan mengizinkan. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Naskah ini adalah yang sudah dibahas sebelumnya, karena sebelumnya membahas tentang 16 Ramanera. Ketika Buddha sudah bersedia untuk memutar roda Dharma kendaraan besar, mereka ingin menyatakan bahwa tekad semua orang adalah demikian kokoh. Ketulusan untuk memohon Dharma dapat kita rasakan. Keteguhan hati dari 16 Ramanera. Ketika itu mereka datang mengikuti Raja Pemutar Roda dengan hadirin sebanyak 80.000. Dengan melihat kemuliaan dan berharap bisa seperti mereka, melihat dengan umur yang masih belia, sudah bersedia jadi monastik, tidak tertarik dengan keluarga yang penuh keterikatan, dan bersedia masuk ke keluarga Dharma. Anak kecil saja bisa, bagaimana dengan yang dewasa? Oleh karena itu, setelah memahami bahwa ada banyak penderitaan di dunia, tumimbal lahir dan mati adalah tidak kekal dan penderitaan di luar kendali kita. Orang-orang ini juga telah menyadari, oleh karena itu mengikuti juga memohon untuk menjadi monastik. Jika mau menjadi monastik, terlebih dahulu harus terhadap Raja Pemutar Roda. Mereka adalah pengikut Raja Pemutar Roda. Ini adalah sesuai dengan prinsip kebenaran. Raja Pemutar Roda, dia memang lagi membabarkan Dharma. Ke-16 cucunya sudah menjadi monastik. Apalagi pengikut ini bersedia menjadi monastik. Tentu saja dia bersuka cita. Di kondisi luar itu, Dharma berlimpah. Naskah sutra berikutnya. Pada ketika itu, Buddha itu menerima permohonan dari para Sramanera. Setelah 20.000 kalpa berlalu, akhirnya di tengah persamuhan dari 4 kelompok murid membabarkan sutra dari kendaraan besar ini, dinamakan Sutra Teratai yang mengajarkan ajaran Bodhisattva, dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Kita harus memahami, sekarang memohon Buddha membabarkan Dharma. Ini adalah sejak Buddha Mahavishna Yana Bibu. Menjadi Buddha, memutar roda Dharma,
mulai membabarkan Dharma, waktu telah berlangsung lama. Sampai sekarang, saatnya untuk memulai. Jadi yang ingin dipraktikkan oleh semua orang adalah ajaran kendaraan besar. Pada ketika itu, Buddha itu menerima permohonan dari para Sramanera. Waktu saat ini adalah Buddha. Buddha Mahabhisna Yanabibu telah membabarkan Dharma. Tapi sekarang memohon Dharma. Yang dikejar adalah ajaran kendaraan besar. Jadi ini semua orang sekarang sekali lagi memohon Buddha membabarkan kendaraan besar. Sehingga Buddha adalah Buddha Mahabhisna Yanabibu sudah bersedia menerimanya. Apa yang diminta sama 16 Sramanera adalah ajaran kendaraan besar. Setelah 20.000 kalpa berlalu, dalam 20.000 kalpa terlebih dahulu membabarkan 4 kebenaran mulia, 12 nidana, dan lainnya kepada para praktisi dari 2 kendaraan. Kemudian menerima permohonan dari para pangeran dan membabarkan ajaran kendaraan besar. Jadi dapat diketahui kalau di tengah-tengahnya juga tidak diam, pasti membabarkan Waipulya dan Prasna. Jangka waktunya sangat panjang. 20.000 kalpa yang lalu, Buddha sudah membabarkan 4 kebenaran mulia, 12 nidana, dan lainnya kepada para praktisi dari 2 kendaraan. Buddha sudah menggunakan waktu yang begitu panjang demi Sravaka dan Pratyeka Buddha, mengajarkan 4 kebenaran mulia dan 12 nidana, sama seperti Buddha Sakyamuni. Selama 80 tahun usianya, melatih diri dan mencapai kebuddhaan. Namun butuh waktu 42 tahun untuk membabarkan Dharma kepada para praktisi dari 2 kendaraan. Dengan prinsip kebenaran yang sama, butuh waktu yang panjang. Ada begitu banyak Dharma yang diajarkan, yang dapat diterima oleh para praktisi dari 2 kendaraan. Kapasitas ini dapat diterima oleh para praktisi dari 2 kendaraan, meskipun 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Meskipun kita bilang dengan mudah, sesungguhnya di dalam ini selama 20.000 kalpa sebelum Buddha mulai membabarkan Dharma Agung, selama waktu yang lama ini Buddha tidak dapat berdiam diri. Mana ada diam-diam dan menyetujui secara tersirat setiap waktu. Pasti pada masa itu, sebelum Buddha membabarkan Dharma Agung, Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia dan 12 nidana pada saat yang sama. Periode agama, 4 kebenaran mulia, 12 nidana adalah periode agama. Berikutnya adalah Waipulya dan Prasna. Ini semua diajarkan pada masa 20.000 kalpa. Dulu bukankah kita selalu membicarakan 5 periode pengajaran saat Buddha mencapai kebuddhaan pada waktu yang sekejap itu? Adalah memasuki kondisi awatamsaka, alam Buddha. Hati dan segala alam Dharma pada alam semesta ini berpadu menjadi satu. Ini adalah alam Buddha. Setelah mencapai pencerahan, sangat ingin segera berbagi dengan semua orang. Mempertimbangkan para makhluk pada umumnya. Tidak mampu menerima, jadi mempertimbangkan lagi. Kemudian baru pergi ke Taman Rusa isi Patana. 3 kali memutar Dharma tentang 4 kebenaran mulia. Proses ini, Anda semua seharusnya sudah tidak asing lagi. Ini dinamakan periode agama. Setelah itu, setelah 12 tahun berlalu, adalah membicarakan Waipulya. Sutra Waipulya. Sutra Waipulya adalah lebih tinggi 1 tingkat dari agama. Itu adalah lebih menerima kendaraan besar. Kemudian selanjutnya adalah membahas prasna. Itu adalah dharma tentang kekosongan. Tapi semua orang masih belum bisa membangkitkan kapasitas besar. Jalinan jodoh masih belum matang. Demikian terus sampai pada persamuhan sutra teratai. Sariputra masih harus 3 kali memohon. Proses ini Anda semua seharusnya sudah tidak asing lagi.
Jadi di masa Buddha Mahabhisna Yanabiwu, 20.000 kalpa membabarkan agama. Demikian juga membabarkan Waipulya. Juga sama membabarkan Prasna. Urutannya juga sama. Ini menjelaskan menunggu jalinan jodoh untuk membabarkan dharma besar. Akar kapasitas membutuhkan waktu yang begitu panjang. Ingin benar-benar mengungkapkan jalan mencapai kebuddhaan. Ini pasti harus memerlukan waktu. Membabarkan begitu banyak dharma adalah hendak menunggu sampai saat akar kapasitas sudah matang. Menerangkan kalau sedang menunggu kapasitas matang juga menerangkan kalau usia Buddha adalah sangat panjang. Jadi penundaan selama 20.000 kalpa bagi Buddha itu sama sekali tidak tampak seperti waktu yang sangat panjang. Pasti membabarkan Waipulya, Prasna, 6 paramita dan segala praktiknya. Kebanyakan. Terutama Buddha Mahabhisna Yanabiwu, masa hidupnya sangat panjang. Raja pemutar roda dharma hanya muncul pada saat kehidupan manusia tersebut panjang, yaitu pada masa 80.000 tahun. Dapat dilihat bahwa Buddha Mahabhisna Yanabiwu memiliki masa hidup yang panjang. Oleh sebab itu, 20.000 kalpa bukanlah waktu yang panjang. Itu adalah masa hidup kita manusia yang sulit, pendek di dunia. Masa hidup kita di dunia kurang dari 100 tahun. 100 tahun di dunia adalah hanya 1 hari di surga Traya Strimsa. Sehingga dengan menggunakan perbandingan ini, di awal, umur Buddha Mahabhisna Yanabiwu sangatlah panjang. 20.000 kalpa adalah hampir sama dengan masa Buddha Sakyamuni selama 42 tahun. Lebih kurang seperti ini. Oleh sebab itu, pada masa-masa Buddha yang berarti ketika mencapai kebuddhaan juga sama menggunakan 20.000 kalpa untuk mengajari agama, Waipulya, dan Prasna. Periode demikian sangatlah wajar, karena pada saat itu masa hidup manusia sangat panjang, sehingga setelah mulai dari agama harus membabarkan Waipulya dan membabarkan Prasna. Jika tidak melalui proses Waipulya, Prasna, maka akan sering melekat pada ajaran kendaraan kecil agama, sehingga demi membentangkan jalan kendaraan besar di masa mendatang, maka harus melalui Waipulya, Prasna, selanjutnya baru 6 paramita dan ribuan praktik. Ini adalah hal-hal yang tak terbayangkan dari bodhisattva. Ini 6 paramita dan ribuan praktik dapat disampaikan dengan tuntas tentang semua bodhisattva yang datang ke dunia bolak-balik. Banyak hal yang tak terpikirkan yang berada di dunia. Sehingga akhirnya di tengah persamuhan dari 4 kelompok murid membabarkan sutra dari kendaraan besar ini. Buddha di atas singgasana singa di tengah persamuhan dikatakan kendaraan besar untuk membedakan dari ajaran kecil. Perlahan-lahan menunggu waktu demikian. Setelah melalui proses agama, Waipulya, Prasna, yaitu harus menunggu sampai kapasitas para makhluk telah matang, sudah bisa membabarkan sutra dari ajaran kendaraan besar. Sehingga Buddha di tengah persamuhan, di atas singgasana singa, membabarkan dharma di atas singgasana singa, yaitu sama dengan sedang menunggu waktu yang tepat. Sehingga kita praktisi ajaran kendaraan besar, yaitu membedakan dari kendaraan kecil. Sama juga Buddha duduk di atas singgasana singa untuk membabarkan dharma. Tetapi kapasitas berbeda, harus menunggu waktu yang tepat. Setelah mencapai ajaran kendaraan kecil, kapasitas praktisi kendaraan kecil, setelah dia membangkitkan tekad luhur, baru bisa menerima kendaraan besar. Sehingga perbedaan antara kendaraan besar dan kecil, karena kapasitas kendaraan kecil, maka memberikan ajaran kecil. Supaya mereka mendengar dan dapat memahami sutra dari kendaraan besar adalah ajaran kendaraan besar. Ajaran kendaraan besar.
Sutra dari kendaraan besar adalah ajaran kendaraan besar. Mereka yang mendengarkan sutra ini semuanya akan mencapai kebudaan kelak sebagai dharma tersendiri atau awenika dharma dari Buddha. Dinamakan kendaraan besar yang mengajarkan ajaran bodhisattva. Mendengar sutra dari kendaraan besar, semua orang baru mengetahui rupanya demikian. Sekarang sudah, dharma sudah sangat dipahami. Kerisauan sudah tidak akan menodai batin saya lagi. Sekarang saya sudah ada tenaga ini. Juga sudah memiliki keyakinan demikian. Saya sudah bersedia memasuki tengah orang banyak. Saya sudah tidak takut akan tumimbal lahir. Prinsip kebenaran ini saya sudah sangat jelas, pergi dan datang dengan leluasa. Ini adalah setelah mendengarkan sutra dari kendaraan besar, menambah kekuatannya, membangkitkan tekad, sehingga jalan mencapai kebudaan saya bisa lalui. Sehingga sebagai dharma tersendiri atau awenika dharma dari Buddha, ini adalah kita perlu menapaki jalan bodhisattva. Jalan yang berbeda dengan kendaraan kecil. Ini adalah jalan bodhi yang lurus dari kendaraan besar. Dengan jalan kecil yang berbeda, sehingga dharma tersendiri, dia dapat mencapai kebudaan, adalah menapaki jalan bodhisattva. Ini disebut kendaraan besar, bukan kendaraan kecil. Adalah kendaraan besar. Orang yang membangkitkan tekad luhur dapat menerima ajaran kendaraan besar, yaitu demi mengajarkan mereka ajaran bodhisattva. Sehingga dinamakan sutra teratai yang mengajarkan ajaran bodhisattva, dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Sutra ini sepenuhnya membabarkan dharma sejati, sepenuhnya sesuai dengan harapan mendasar dari Buddha. Makanya dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Ini adalah semua ajaran Buddha adalah sama. Setiap Buddha yang setelah mencapai kebudaan, semua juga berharap para makhluk, setiap orang juga dapat mencapai kebudaan, yaitu harus demikian mengajarkannya. Sehingga sutra ini sepenuhnya membabarkan dharma sejati. Sutra ini sepenuhnya membabarkan dharma sejati, sepenuhnya sesuai dengan harapan mendasar dari Buddha. Yang perlu disampaikan telah disampaikan. Walaupun dulu pernah disampaikan, sekarang dibuktikan lagi. Dulu pernah disampaikan jalinan jodoh, buah, dan balasan, 4 kebenaran mulia, 12 nidana, dan lain-lain. Sama disampaikan di sini, kembali diumpamakan. Kita dulu saat di bab perumpamaan telah menyampaikan yaitu demikian. Diumpamakan setiap kata adalah harapan mendasar dari Buddha, maka dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Ajaran ini adalah ajaran yang ingin Buddha sampaikan. Ini adalah sutra kendaraan besar. Kendaraan besar adalah sebuah jalan untuk mencapai kebudaan. Berbeda dengan yang umumnya. Mahasiswa adalah kuliah di universitas. Mahasiswa pasca sarjana meneliti di laboratorium ruang kelas. Cara memberi pengajaran yang berbeda. Anak TK adalah anak TK, yaitu di saat usia kecil. Singkat kata, dharma adalah demikian dibagikan menjadi ajaran besar dan kecil. Sebenarnya dharma tidak ada beda, hanya kapasitas besar dan kecil, sehingga dikatakan hujan begitu turun yang menerima sesuai dengan kapasitas. Hanya demikian saja, sehingga prinsip kebenaran adalah demikian sederhana. Akan tetapi juga sangat mendalam artinya. Memahami dengan sungguh hati, dengan sendirinya tidaklah sulit. Sehingga menerima dan mematuhi instruksi Buddha, kita menjadikan hati Buddha sebagai hati kita. Kita akan dapat dengan bebas mengungkapkan fenomena sejati dari kendaraan tunggal. Asal kita setiap orang dapat senantiasa bersungguh hati.